pada saat kita kemarin pemilihan tuh, kita tuh kayak raja. Tapi setelah mereka jadi, mereka kayak raja jadinya. Liga korupsi. Daripada dia merahin rambut, masa bom negara ini. Datang dari pulau seberang dari Bandung. Dia lebih ke UMKM dia nih. Oke, selamat datang lagi di Bebas Podcast. Jadi ini kita bukan kedatangan sih. Ini dia nih kayak udah jadi permanen lah di sini. Tapi tetap kita pakai strategi telepon dia. Soalnya dia lagi tidur. Halo Jal. Halo. Kamu lagi di mana? Ini kita udah janjian ini. Oh iya ya. Aduh, saya baru tidur nih. Barusan bangun tidur. Kira-kira berapa lama kamu nyampe sini? Ada sekitar 3 hari kan? Estimasi sih 7 harian lah kawan. Oke, saya tunggu ya. Oke kawan. Tapi saya cuma minta waktu ya 1 menit lah. Oke kawan. Kejar. Cepat datang nih. Yuk. Banyak persoalan yang perlu kita bahas nih. Oke. Teman-teman ya. Jadi memang telepon ini kalau ndak kita kasih keras dia, agak manja dia. Jadi perlu kita tuh kasih ketegasan karena ini kan produk lama. Jadi dia hard bukan soft. Kawan. Baik. Saya lihat ini jadi penampilannya itu loh kayak Muslimah banget. bukan. Kayak om-om. Sugar daddy. Nah, sugar daddy. Cuman ini ya ya tetap jadi om-om sih. Om Bayu aman Om Bayu? Aman kamera? Aman. Jadi ini kita melanjut obrolan kemarin yang sempat terputus gara-gara kesalahan teknis audio apa namanya? Geomatika. Berat. Ya paling tidak sekarang kita udah memperbaikinya guys. Semoga obrolan kita ini bisa masuk ke dalam lubuk hatimu, masuk di dalam eksperimen. Jadi kita langsung aja ya. Saya pengen uruskan ya. Kemarin itu, nah ini kita syutingnya di puasa ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi malamnya bukan siang. Kita syuting malam. Jadi setelah tarawih. Ya kita coba-coba ngobrol lah. Soalnya kemarin banyak sekali persoalan politik yang terjadi, mulai dari korupsi yang 300-an kita kira itu paling besar ya. Ternyata ada yang lebih besar lagi, sampai 559, sampai terjadi yang namanya liga korupsi. Berat. Benar liga korupsi. Kalau kemarin itu kan Liga Indonesia tuh yang digadang-gadang sih Persib Bandung yang bisa juara ya. Cuman sekarang ini ada liga korupsi guys. Jadi ada 8 klasmen. Yang liga pertama itu Direktur PT Patra, kedua Timah, yang ketiga kalian bisa cek sendiri lah, capek saya sebutin semua. Paling tidak itulah, mungkin ya saya pengen tanya ke Rijal, bagaimana Jal? Ini negara kita nih makin hari tuh makin, Ini baru lagi. apa? PT Antam palsukan 109 ton emas. Itu tuh. Makanya. Itu besar banget. Antam itu. Itu besar banget itu. Besar banget itu. Itu kan jadi kemarin kan saya sempat nonton tuh di podcastnya Om Deddy. Klarifikasi kuasa hukum dari Antam, bahwa kan sebelum itu kan datang kuasa hukum, bukan kuasa hukum, maksudnya datang Hotman Paris yang menyayangkan hukum di Indonesia ini. Jadi Budi siapa namanya itu ya? Budi Sudarsono mungkin namanya. Gak tahu, pokoknya yang udah masuk kemarin itu kan, pokoknya masuk lah. Jadi Hotman Paris itu menganggap ketidakadilan terjadi gitu loh. Dan yang dilakukan oleh PT Antam itu orang dari korban menjadi tersangka dan terdakwa. Nah itu yang disesatkan. Nah itu yang diklarifikasi oleh kuasa hukum Antam. Tapi ya sekarang ini saya juga bingung sekarang ini. Gimana sih menurut kamu nih, kayak
kayak sekarang nih orang-orang korupsi nih kayak orang tuh lagi berlomba 17 Agustus. Ya, di Indonesia itu banyak banget orang pinter. Orang Indonesia, di negara Indonesia itu nggak butuh orang pinter, tapi yang dibutuhin itu orang jujur. Gimana? Sudah. Kreatif? Kurang. Terus habis itu yang apalagi itu yang terjadi di Antam, itu kerugiannya sampai berapa triliun? 85 triliun. Bayangin kawan, 180 berapa? 5. 185 triliun. Itu berapa janda yang bisa kita bantu dan semakmur apa janda-janda itu? Paling tidak satu rumah itu bisa 10 janda. Artinya lantai 2. Kita membantu warga-warga miskin, terutama janda kan bukan cuma kita berbicara masyarakat perusahaan nafsu ya, tapi melindungi kaum ini yang paling ini. Berat banget. Berat. Daripada dia merahin rambut. Oke, terus gimana analisamu? Ya, Yang itu kan 100 berapa nih? sangat disayangkan banget sih ya. Kalau seandainya itu keuangan nggak dikorupsi, itu kan bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih positif lagi. Itu kan BUMN ya. BUMN, PT Antam. Itu kan ya dengan keuangan yang seharusnya bisa jadi keuntungan buat negara, Profit ya. itu malahan dimakan dengan satu oknum itu kan sangat disayangkan banget ya. Di situ sih kawan. Iya, sementara kita aja sekarang ini kan, nah yang buat saya heran orang-orang korupsi ini ya, mereka tuh dapat gaji tuh yang nggak main-main loh bro. Iya betul. Contoh aja yang direktur Patra ya, Iya. nah, yang masalah Pertamina ini kan, itu kan gajinya kalau nggak salah 1,8 M lah Per tahun. per bulan. Per bulan cuy. Tapi dengan uang sebanyak itu belum cukup. Jadi mereka tuh masih ingin meraup, ya dalam tanda kata kutip kasar lah, masih ingin mencuri lah uang-uang yang, dan lucunya lagi tuh begini, ada salah satu netizen tuh yang curi apa? Yang curi Parta, terus yang jual Pertamina, yang rugi pemerintah. Nah lucunya di situ. Harusnya kita dong yang rugi tuh. Iya. Harusnya bukan pemerintah yang rugi, tapi mungkin dalam artinya begini. Tapi setelah saya baca, setelah saya nonton dan malam, sebenarnya kerugian pemerintah itu cukup simpel sebenarnya. Karena memang dari Menteri Keuangan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi dari Pertamina maupun Patra itu, sehingga membeli mahal lah, ibarat kata bahan bakar BBM ini kan, membeli mahal. Dan masalahnya lagi menjual mahal ke kita. Nah harusnya masyarakat juga dilibatkan dalam hal kerugian itu, bukan hanya kerugian negara gitu loh, tapi kerugian rakyat. Sebenarnya negara itu tidak ada ruginya, uang kita itu. Tapi kenapa pemerintah kita semua ini benar? Kesel saya. Nggak ini saya, ayo nggak kuat saya nih. Tolong disensor. Pemerintah sekarang. Bukan yang tadi itu datang. Ada sodong. Bukan, saya tidak puas saja lihat pemerintah sekarang ini. Tapi ada baik, karena di zamannya Prabowo banyak sekali terungkap kasus-kasus yang mega-mega proyek, mega-mega korupsi lah. Yang paling tidak, kalau kita biarkan juga, cuman kita kesal. Karena ini kan kasus kan yang kita tonton di TV ini kan masalah pencurian kalian terus. Tidak ada curi-curi yang lain itu curi bebek, masuk dua. Kok mereka nyuri ini loh uang kita? Pajak. Udah ngajar memang. Lama-lama saya bom negara ini. Oke, Jar, gimana kesalahan? Kau punya kesalahan, kau ngomong sudah. Kau tidak perlu takut ini. Nah maksudnya gimana, ente kesal nggak gitu loh? Sih pasti kesal kawan.
Karena gimana ya, untuk kemakmuran rakyat-rakyat yang sekeliling kita yang ada di, iya, apalagi itu banyak LC yang datang dari pulau seberang dari Bandung. Dia lebih ke UMKM dia nih. Itu lebih itu sih. Berarti pemberdayaan. Ini produser gimana sih? Pancing kita nih. Di situ sih kayak banyak masyarakat yang ya contohnya saya itu kan masih apa itu ya, masih kamu jangan bahas politik deh. Hah? Jangan bahas politik. Ya biar nyambung aja. Enggak apa-apa kalau mau. Rizal takut tiba-tiba pulang nggak nyampe rumah. Enggak, maksudnya dia lanjut aja omongannya, enggak apa-apa. Pokoknya saya nggak ada pelajaran banget itu, nggak ada yang saya research sama sekali. Intinya jangan senggol saya. Senggol bacok. Oke, lanjut. Kalau untuk yang itu sih ya benar-benar apa itu? Menurut saya sih itu warga Indonesia kan masih belum banyak yang sejahtera itu, apalagi untuk masalah ekonomi. Dan itu lagi disalah gunakan ya sama oknum-oknum yang kayak begitu. Itu sih menurut saya. Berarti saya bisa katakan sih lebih ke pemberdayaan kaum yang ke LC tadi itu ya. Iya betul, lebih ke situnya sih. Saya. Jadi sebenarnya jiwa saya pun terbangun, terpanggil lah untuk hal-hal begitu tuh. Cuman mereka perlu kita edukasi juga. Edukasi ke? Enggak, maksudnya edukasi itu begini. Artinya kan pemerintah kita dorong bagaimana menciptakan lapangan kerja terhadap teman-teman kita yang mungkin saat ini ya belum ada pekerjaan formal. Ya kayak kita lah yang terorganisasi gitu loh. Karena pekerjaan mereka ini kan bisa dikatakan freelance. Tapi ya setidak jelas kerjaan mereka. Gaji kita berangkat itu banyak sekali. Mereka dapatkan semalam tuh bisa dapat 2 juta. Iya. Apalagi dia jelas. Nah ini tentu menjadi permasalahan kita bersama. Kita dorong pemerintah. Nah saya takut dorong pemerintah mereka tidak mau keluar. Terus di sana duduknya nanti. Maksud kita tuh kita ajak pemerintah nih, pemerintah daerah, terutama dalam hal ini apa? Bayu? Apa yang untuk pelatihan kerja itu? BLK. Jadi kita ajak BLK. Kita mengedukasi keterampilan mereka. Kan ada juga tuh, mereka tuh bisa kadang kayak make up, kadang juga bisa rias. Rias apa, Bos? Hah? Nah, maksudnya kan rias pengantin gitu-gitu kan. Kadang juga mereka punya juga kerajinan tangan ataupun kerajinan tangan. Ya maksudnya kerajinan tangan tuh kayak jahit. Oh, iya. Iya kan masalahnya rada-rada setengah ini kalau. Ya kalau kerajinan tangan yang itu sih kayaknya susah. Nah biasanya yang lakukan edukasi susah untuk ngajarinnya. Tapi paling tidak seperti itu karena memang jujur teman-teman ya, saya jujur emosi kalau berbicara masalah kebijakan pemerintah. Tapi paling enggak sekarang ini banyak kita sebagai masyarakatnya tidak baik-baik aja loh pemerintah Pak Prabowo. Jangan kita ini selalu dianggap, apalagi kita selalu disalahin. Kita ini mau berlindung sama siapa? Itulah masalahnya. Ya betul. Ya kenapa saya ngomong gitu? Karena janda-janda itu minta perlindungan sama kita. Benar yuk. Benar salah. Seharusnya kita itu bikin lembaga kali ya. Lembaganya bikin mulai. LBJ, enggak LBJ. Apa? Lembaga Bantuan Janda. Lebih tepatnya Apa? LSJ, Mas. Lembaga Swadaya Janda. Masuk tuh. Ya, nanti kita bicarakan lagi. Tapi paling tidak begitu. Artinya
banyak hal-hal sekarang yang pemerintah itu tidak terlalu perhatikan, tidak terlalu, ya kita mendiskusikan ini sebenarnya sebagai langkah mengungkapkan kekecewaan sebenarnya. Bukan maksud kita untuk menjudge pemerintah, tapi memang kalian tuh harus dijudge. Karena, kenapa saya ngomong begitu, Bang? Coba lihat, pada saat kita kemarin pemilihan tuh, kita tuh kayak raja. Tapi setelah mereka jadi, mereka kayak raja jadinya. Padahal kan tidak begitu caranya. Artinya, tapi bodohnya kita juga serangan fajar. Saya sampai detik ini serangan fajar tuh belum pernah dapat. Kenapa? Malahan yang datang tuh Fajrin. Ngerepotin dong, Pak. Ngerepotin. Nah, terus gimana pendapatmu tentang kondisi sekarang lah? Saya tidak mau spesifik ya. Apa yang sudah rasain sekarang tentang ekonomi ini, apalagi ini di bulan puasa? Apakah berpengaruh nggak kebijakan awal pemerintah ini? Kalau untuk yang kita rasakan nih, itu sih ya, apalagi kita yang kerjanya wira swasta itu terasa banget untuk masalah perputaran keuangan yang di luar, ya itu terasanya ya sampai ke hati banget. Iya ya, karena sekarang ini kan kepastian harga pangan juga banyak masih menjadi perdebatan di kalangan anggota dewan, dan memang saya sering mengikuti sih. Banyak terjadi miskomunikasi, bahkan yang lucunya ini kan pemerintah ini dalam hal ini kadang pemerintah tuh mau mengakui jujur tentang sebuah kesalahannya. Selalu menjadi reason gitu loh. Ketika ada persoalan selalu menjadi reason. Sehingga benar katanya Pak Rocky itu dulu memang kita tidak diberikan otak kita tuh, kita selalu bicara bohong gitu loh. Sehingga pada akhirnya hal-hal yang semestinya kita bicara jujur tuh tidak ada. Kayaknya topik ini berat. Dan kita harus pinggir jurang banget. Oke. Hidup kita juga pun udah pinggir jurang sebenarnya. Kita lanjut pada materi berikutnya ya kawan ya. Jadi saya ingin menanyakan Rijal ini melanjut masalah yang kemarin. Karena pembicaraan kita kemarin tuh masalah seberapa kuatkah Saudara Rijal ini dalam memantau perkembangan kaum milenial, terutama di kalangan Hawani. Oke, silakan lanjutkan. Yang kayak gimana dulu nih kawan nih? Jadi gini Mas Rijal. Jadi sekarang kan dulu yang kemarin itu kan diskusi kita kan mungkin video itu kan saya hapus lah, nggak jelas video itu. Maksudnya sekarang ini kan anak-anak milenial ini yang umur 17 tahun tuh kayak 27 tahun. Dan susah saya bedakan itu. Iya, susah bedakan apakah ini masih gadis atau sudah? Kita belum bicara jandanya. jangan terbilang di situ. Ya, maksud saya itu apakah dia ini masih gadis sesuai dengan umurnya? Tapi kadang kan umur 16 tahun bisa seperti kayak diceritakan Bayu kemarin tuh. Yang dihanus sama Bayu tuh loh, Maybank itu. Yang mana? Itu kan umur 20 tahun dia ngambil mobil, dia kredit mobil. Cuman maksudnya di fotonya tuh umur 20 tahun. Udah punya suami? Enggak. Jadi umur 20 tahun tuh kadang udah umur 20 tahun, 7 tahun. 27 tahun. Ya, maksudnya dia masih umur 16 tahun kadang-kadang ya seperti jangan bicara sih nanti bahaya. Nah, gimana sih dia melihat sebuah gelombang perubahan generasi ini, terutama di kalangan wanita? Iya ya. Ini pakarnya. Untuk yang akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini ya, tapi lebih ke zaman-zaman ini, perempuan-perempuan yang sekarang ini udah beda banget sama zaman-zaman dulu, Mas. Itu lebih ke kayak dewasa pada belum waktunya itu. Sebelum waktunya itu udah dewasa terlebih dahulu. Dia matang sebelum waktunya. Matang sebelum waktunya. Karbit lah. Iya, di karbit banget ya. Gimana? Kawan, betul nggak? Betul banget. Ini itu kreatifnya itu konsultannya ya? Iya, konsultan kaum lendir. Di situ ya mungkin karena
standar dari ya mungkin orang-orang itu sekarang ngelihatnya itu standarnya itu dari TikTok, dari Instagram di situ. Jadinya pada yang awalnya belum waktunya make up itu udah make up terlebih dahulu sebelum umurnya. Paling tidak kalau yang saya lihat mereka ini sehat-sehat semua. Sehat-sehat. Iya. Mereka tuh sehat. Jadi mereka ini memang kaum Gen Z sekarang ini. Saya suka mereka ini memiliki motivasi bagus dalam memperbaiki badannya. Masukin proteinnya, kan? Protein. Daging-dagingannya. Jadi ketika saya lihat mereka itu, wah ini anak yang terawat dengan baik lah gitu ya. Oh begitu. Paling tidak begitulah. Kalau yang saya lihat sih mereka ini sangat jauh lah dengan zaman kita dulu tuh. Ya, zaman waktu kita itu kondisinya memang dari posturnya. Karena mereka juga sekarang kenapa mereka posturnya maksudnya enggak pendek, rata-rata tinggi. Karena enggak capek kayak dulu, Mas. Iya. Kita dulu itu kan yang cewek-cewek kan kadang punya ya saya aja apa istilahnya ngangkut di sini nih. Gimana bisa tinggi? Iya. Yang dipikul berat. Yang dipikul tuh berat. Nah, belum hidup gitu. Itu muatan aja berat. Nah, sebenarnya kata-kata yang pas dulu tuh beban hidup tuh ya memang kita dulu itu. Jadi hidup kita udah berat, ditambah lagi pikulan kita udah berat. Nah, anak-anak sekarang ini kan barangkali ngaku aja petani gitu loh. Kerja berat seperti itu tuh enggak mereka lakukan, mungkin enggak mereka raksain lah. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan mereka tuh cukup bagus. Paling tidak bibit unggul yang untuk ke kota itu bagus lah. Bagus lah. Memilah diri, anjir. Iya, di situ sih Bang. Untuk ya satu hal yang saya bingungin nih di kalangan anak-anak muda, ya lebih tepatnya sih perempuan yang zaman-zaman sekarang ini, yang di umur 17 tahun, 20 tahun, itu seleranya itu sekarang udah masuk ke Itu. Ini gimana? Terus. Ini saya bagus, dia ini saya suka penelitiannya bagus deh. Risetnya bagus itu. Itu langsung ke yang bersangkut pautan langsung itu. Oh gitu sekarang ya, maksudnya mereka itu banyak menyukai om-om. Kenapa itu bisa? Nah itu yang masih saya pertanyakan. Kreatif, gimana kreatif? Apakah begitu kreatif? Terbangnya sudah berpengalaman. Oh iya. Dari jam terbang, maksudnya jam terbang konteksnya pembicaraan gitu kan, enak dibawa ngomong. Oh gitu. Nggak berani terlalu masuk jauh lagi, pinggiran lagi dong bos. Takut ketahuan istrinya itu. Ya. Tapi ya sih benar juga sih itu, karena nggak tahu ya apa sih yang pada dicari itu sama perempuan sekarang ini. Pengalaman nih. Oh pengalaman dalam hidup. Berbagi pengalaman. Nggak usah terlalu sembunyi karena kontol besar mereka. Sekali gitu tembus ulu hati. Nah, tapi memang itu. Nah, paling tidak begini. Jadi memang anak-anak Gen Z yang cowok sekarang ini terlalu banyak ikuti motivasi kawan. Jadi mereka tuh rebahan aja tuh, mager. Sementara yang om-om ini yang dilihat sama cewek-cewek ini dengan umur yang dia contoh kayak kita udah masuk om-om lah ini. Jadi mereka tuh sangat melihat kita tuh masih energik, semangat kita dalam mencari duit itu, bekerja itu. Nah ini yang dimau sama Gen Z. Jadi mereka ini cari memang sosok yang bisa melindungi dia, ngayomi dia. Dompetnya juga ya. Ya paling tidak sama-sama menguntungkan lah gitu. Paling tidak kayak gitu sih. Mungkin itu yang saya tahu ya. Iya. Paling tidak memang kalau dilihat sekarang memang nggak bisa kita, susah juga sih mau menganalisa kayak gimana. Cuman perbedaan itu ada gitu. Dan lumayan jomplang perbedaannya. Dari zaman ke zaman, apalagi anak kita nanti tuh akan berada lagi di atasnya kita. Maksudnya kita tuh akan menyaksikan mereka tuh
lagi menggoda para sampai bapak itu bilang waktu itu suatu saat nanti coba bapak bisa hidup seperti kamu anak itu. Artinya melihat perkembangan cewek-cewek ini kan iya juga mau. Itu saya mau ucapkan bapak juga mau gitu. Padahal kayak gitu banyak memang, tapi oke, nggak masalah. Memang itu sudah menjadi lumrahnya lah. Semakin perbedaan zaman, tapi memang kita sebagai makhluk sosial tetap harus mengikuti zaman, tetap harus mengimbangi zaman. Paling tidak jangan terlalu masuk, tapi balance. Nah, seperti itu. Betul sekali. Mungkin itu sih kawan. Kita akhiri atau gimana nih? Bebas kan? Bebas ya. Ya karena ini bebas podcast, kita akhiri aja dulu. Kawan-kawan, mungkin itu aja obrolan kita kali ini ya. Karena memang ini bebas podcast bebas. Jadi kita tidak usah kalian berharap terlalu resmi. Kali ini bebas, sangat bebas. Tapi bebasnya kita ini tidak mengurangi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oke guys,